Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang pengenalan perawi dan karya-karyanya dari kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Pendahuluan. Dasar hukum Islam yang paling otoritatif setelah Al-Quran adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu telah menjadi kesepakatan para ulama dari masa ke masa sampai saat ini. Berbicara tentang hadis Nabi tidak bisa dilepaskan dari dua kitab kodifikasi hadis yang populer, yaitu kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Kedua kitab tersebut menjadi rujukan, menjadi pedoman, jadi tempat kembali primer dalam penentuan hukum Islam. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua kitab yang menerapkan standar verifikasi paling ketat dalam menentukan kualitas hadis. Standar itu belum pernah dilakukan oleh ulama sebelumnya maupun sesudahnya. Hadis yang dihimpun di dua kitab ini merupakan hadis pilihan dan terbaik. Topik pembahasan: Imam Bukhari, biografi Imam Bukhari, kitab Sahih Bukhari, sistematika, keunggulan, penilaian ulama terhadapnya. Begitu juga Imam Muslim, biografi Imam Muslim, kitab Sahih Imam Muslim, sistematika, keunggulan, penilaian ulama terhadapnya. Biografi Imam Bukhari. Imam Bukhari. Kita masuk pada bagian ini tentang biografi Imam Bukhari. Imam Bukhari Amirul Mukminin fil hadis, lahir di kota Bukhara pada hari ke-13 bulan Syawal 194 Hijriah, 21 Juli 810 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Ayahnya Syekh Ismail, terkenal dengan panggilan Abu Hasan, adalah seorang ulama hadis yang masyhur di Bukhara yang pernah menjadi murid Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Hanya meninggal sewaktu Bukhari belum beranjak dewasa. Ibundanya lah yang akhirnya bertanggung jawab sebagai kepala keluarga setelah ayahnya wafat. Dan ibunya yang mendidik beliau, ibunya yang menjadi kepala keluarga setelah ayahnya wafat. Ibnu Hajar mengatakan bahwa ibunda Al-Bukhari adalah seorang ahli ibadah, taat pada Allah yang tekun dan terdapat kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Salah satunya adalah riwayat yang menceritakan sewaktu kecil Imam Al-Bukhari buta dan dia meminta kepada mengalami kehilangan penglihatan dan buta. Pendidikan dan pertumbuhan pada masa kecilnya, ia dimasukkan ke surau Al-Kutab oleh ibunya untuk mempelajari sebagian macam ilmu hadis keislaman dan untuk menghafal Al-Quran. Di sanalah ia mulai menghafal hadis. Umumnya pada waktu itu adalah 10 tahun, dan pada tahun 110 Hijrah Imam Al-Bukhari beserta ibunda dan saudaranya melaksanakan ibadah haji yang pada saat itu umumnya 16 tahun, dan ia telah menghafal kitab-kitab karangan Ibnu Hajar dan kitab-kitab Imam Malik. Kitab Sahih Bukhari. Sistematika penulisan dari kitab Sahih Bukhari. Sistematika Sahih dan Sunan. Sistem musnad. 3. Sistem hadis yang disusun berdasarkan 5 bagian-bagian tertentu. 4. Kitab yang disusun berdasarkan sistematika kamus. Dan kitab Sahih Bukhari ini disusun dengan memakai sistematika model pertama, yaitu dengan cara membagi menjadi beberapa kitab, dan tiap kitab dibagi beberapa bab. Keunggulan kitab Sahih Bukhari, terdapat pengambilan hukum fikih, perawinya lebih terpercaya, memuat beberapa hikmah, banyak memberikan faedah, manfaat dan pengetahuan.
Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari terjamin kesahihannya karena Imam Bukhari mensyaratkan perawi haruslah sejaman dan mendengar langsung dan dari rawi yang diambil dari hadisnya. Memuat hadis-hadis tentang hukum, keutamaan, amal, pergaulan, sejarah, dan kabar yang akan datang. Sanad hadis-hadisnya yang bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kitabnya tidak dimasukkan hadis-hadis yang dhaif. Seperti murni hadis dari Imam Bukhari adalah murni hadis-hadis yang hasan dan bahkan sahih. Yang selanjutnya adalah biografi Imam Muslim. Nama lengkap Imam Muslim adalah Al-Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Ia dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan merupakan dari suku Qushairi atau Bani Qushair yang merupakan golongan suku Arab di Naisabur, Iran, pada wilayah kota Khurasan. Imam Muslim wafat pada hari Ahad di Naisabur pada tahun 261 Hijriah dengan usia 55 tahun. Lalu ia dimakamkan di Nasar Abad di Naisabur. Imam Muslim ini adalah seorang cerdas sebagaimana Imam Bukhari, karena sejak usia 12 tahun ia sudah mulai belajar hadis. Karena ketekunannya dalam belajar mengantarkannya menjadi ulama hadis yang terkemuka. Imam Muslim dikenal sebagai ulama yang warok, tawadu, zuhud, dan ikhlas. Imam Muslim bukan orang yang fanatik dengan pendapatnya sendiri. Ia senantiasa murah senyum dan selalu mencari kebenaran. Imam Muslim pun tidak merasa hina atau rendah jika menerima kebenaran dari orang lain. Sikap Imam Muslim inilah yang dipandang sebagai sikap terpuji. Yang selanjutnya yaitu sistematika penulisan dalam kitab Imam Muslim. Yang pertama adalah diawali dengan muqaddimah. Yang kedua, mengkelompokkan hadis-hadis yang berkaitan dalam suatu tema atau masalah dalam suatu tempat. Yang ketiga, tidak menggunakan judul di setiap bab. Dan yang terakhir adalah diletakkan tabel di halaman terakhir untuk mengetahui isi dari sistematika kitab tersebut. Yang selanjutnya yaitu keunggulan kitab Sahih Muslim. Yang pertama, lebih sistematika dan tertib sesuai dengan bab-bab masing-masing hadis. Yang kedua, ketelitiannya dalam memperhatikan lafaz hadis yang disampaikan oleh rawi-rawi dan memiliki sikap konsekuensi serta disiplin dalam hal periwayatannya. Selanjutnya, meriwayatkan hadis secara lengkap dan utuh tanpa dibagi-bagi dengan sanadnya yang berbeda-beda, serta memiliki kaidah yang baik dalam sistematika penyusunan kitab hadis, sehingga orang bisa memperoleh hadis yang dikehendakinya. Dan yang terakhir, tidak meriwayatkan hadis kecuali dari perawi yang adil, kuat hafalannya, jujur, amanah, dan tidak pelupa. Yang selanjutnya adalah penilaian ulama terhadap kitab Sahih Muslim. Yang pertama, susunan isinya sangat tertib dan sistematis. Yang kedua, pemilihan redaksi matan hadisnya sangat teliti dan cermat. Yang ketiga, seleksi dan akumulasi sanadnya sangat teliti, tidak tertukar-tukar, tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang keempat, penempatan dan pengelompokan hadis-hadis ke dalam tema atau tempat tertentu, sehingga sedikit sekali terjadi pengulangan penyebutan hadis. Tetapi tidak semua hadis dalam kitab ini berkualitas sahih, dan tidak pula berarti bahwa hadis-hadis di luar kitab ini kualitasnya tidak sahih. Dalam kitab ini terdapat sejumlah hadis yang dikritik, sekalipun jumlah dan presentasinya sangat kecil, tetapi kritik-kritik tersebut umumnya berkaitan dengan matan atau teks hadis tersebut. Kesimpulannya adalah Imam Bukhari adalah seorang ahli hadis, kenamaan yang mendapat gelar tertinggi bagi ahli hadis, yaitu Amir al-Mu'minun fi al-Hadis, dan disepakati sebagai pengarang kitab hadis yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis yang ada sekarang ini. Tidak hanya Imam Bukhari, Imam Muslim pun adalah seorang saudagar yang beruntung, ramah, dan memiliki reputasi yang tinggi. Al-Zahabi menjulukinya sebagai Musim Naisabur. Beliau tidak fanatik dengan pendapatnya sendiri, murah senyum, toleransi,
dan tidak gengsi untuk menerima pendapat atau kebenaran dari orang lain. Beliau pun memiliki kitab yang berkualitas sahih setelah Sahih Bukhari. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya kritikan terhadap kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.